Capres nomor urut 01 Joko Widodo kembali menyinggung persoalan konsesi lahan produktif yang sebelumnya sempat menjadi polemik. Dalam pidato di Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju pada hari Minggu kemarin, Jokowi menegaskan akan menunggu pengembalian lahan konsesi sebesar yang ingin dikembalikan ke negara oleh pemegangnya. Ya, meski tak disebutkan siapa gerangan pemegang konsesi lahan tersebut, namun publik tentu sudah dapat menerka siapakah yang dimaksud oleh Jokowi. Namun persoalannya kini seberapa urgentkah bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengambil kembali lahan konsesi besar yang kini dipegang oleh sejumlah pihak. Kita akan tentunya terkait dengan hal ini, jika memang hal ini cukup urgent, lantas bagaimana mekanisme dan juga persyaratan yang diperlukan bagi pemerintah untuk dapat mengambil kembali lahan-lahan yang telah dikonsesikan. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Dirjen Planologi, Kehutanan, dan juga Tata Lingkungan PKTL KLHK, Sigit Hardiwinarto, dan juga Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Eriko Sotarduga. Dan kami juga akan turut bergabung nanti melalui sambungan telepon juru bicara BPN Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno Andre Rosiade. Baik, terima kasih Bang Eriko dan juga selamat sore. Pak Sigit hadir bersama kami dalam Prime Time Talk. Ini menarik ya, dalam pidato di konvensi kemarin Pak Jokowi pun mengatakan menunggu. Tapi sebelumnya kita flashback dulu terkait dengan pidato di Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju hari Minggu kemarin. Capres nomor urut 01 Joko Widodo kembali menyinggung soal program perhutanan sosial yang tengah dijalankan pemerintah. Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyatakan akan menunggu pihak yang ingin mengembalikan lahan yang dikuasai ke negara agar bisa dibagikan kembali ke rakyat. Berikut petikannya. Pemerintah juga melaksanakan program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat, konsesi untuk rakyat di sekitar hutan. Sudah kita bagikan sebesar 2,6 juta hektar. Konsesi seperti ini, 2,6 juta hektar. Dari 12,7 juta hektar yang sudah kami persiapkan tapi belum dibagi. Sekali lagi, ini adalah konsesi tanah untuk rakyat. Konsesi tanah untuk rakyat kecil. Nah, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, saya ulang. Jadi kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara,
Saya ulang. Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. Oke, baik. Kita tadi baru saja mendengarkan petikan di sini ya, Bang Eriko. Ini kita lihat jika Kenapa ada... tadi Mbak langsung ditanyakan menerka-nerka? Nah, tadi bahasa itu ini itu bukan, membuat menjadi panas ya Pak Ardi ya. Menerka-nerka kan wajar-wajar saja disampaikan beliau tadi. Kita mengatakan bahwa ini ya, sampai 3 kali loh Jokowi mengatakan bahwa jika ada konsesi lahan besar yang ingin dikembalikan ke negara, 3 kali. Ya? Oh, beliau menunggu 3 kali. Nah, oke, baik. Tapi apa sebenarnya sih Bang Eriko? Anda melihat apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Joko Widodo dalam hal ini, atau apa sih yang tersirat, atau mungkin ada sesuatu yang dalam hal ini? Boleh ini menurut persepsi pribadi saya ya. Bahwa begini, beliau mau menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin ya seharusnya mengutamakan rakyatnya. Artinya mengutamakan rakyat kebanyakan. Bukan mengutamakan katakan yang besar-besar saja. Bukan artinya yang besar-besar tidak juga penting. Tetapi bahwa untuk masyarakat kebanyakan, bahwa masyarakat yang ada, ini nanti Pak Hardi bisa menjelaskan, yang di sekitar hutan, selama ini hanya melihat saja, hanya melihat lalu lalang seperti kayu, ya akhirnya menjadi gundul, kemudian menjadi ada kerusakan hutan, seperti itu. Nah, tetapi mereka sendiri yang ada tinggal di sana tidak menikmatinya. Nah, apakah bukan alangkah baiknya seorang pemimpin bukan hanya berjanji? Loh, kalau berjanji, semua juga bisa berjanji, tapi belum tentu melaksanakan. Janji tinggal janji. Tapi kalau beliau kan menyampaikan bahwa saya sudah mewujudkan. Apakah sudah semua terwujud? Belum. Beliau kan sampaikan ada 12 juta hektar lebih tadi ya Pak Ardi ya. Tapi yang baru disampaikan itu 2,6 juta hektar. Tentu itu kenapa baru sebagian? Karena memang harus ada yang dipenuhi syarat-syaratnya. Tentu tidak sembarangan seperti itu. Bahkan siapa yang menerima itu kan juga harus benar, harus tercapai sasarannya. Bahwa betul-betul masyarakat yang tinggal di daerah situ dan juga yang memang ada berkontribusi. Kan banyak masyarakat yang memang memerlukan. Sekarang coba perhatikan Pak, kalau kita lihat ya, di Jawa saja, rata-rata penduduk itu hanya mempunyai 0,3-0,4 hektar per petani. Bagaimana mau mencukupkan? Ini saya kasih hitungan saja simpel ya. 1 hektar saja itu penghasilannya kalau 3 kali panen sudah dengan embung yang bagus ya. Katakan 20 ton. 20 ton kali 7.000 gabah kering giling. Lah kalau mau diturunkan lagi saya nggak tahu lagi berapa. Kalau sekarang kan harga beras sekitar 10.000. 140 juta dibagi 12, sekitar 12 juta setahun. Nah kalau 0,3 hektar Mbak, berarti cuma 3,6 juta. Lebih rendah daripada UMR di Jakarta. Sementara dia harus memupuk, dia harus menyiapkan semua prasarana untuk tanaman ini. Nah, inilah yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi. Seorang pemimpin harus memperjuangkan untuk rakyat banyak. Tapi tentu aturan mainnya harus juga benar dan jelas. Nah, itu makanya kenapa ada tahapan-tahapannya. Seperti itu barangkali yang bisa saya tangkap. Jadi beliau kontras. Saya sebagai pemimpin memperhatikan masyarakat dari mulai ada kecil. Ada sebuah penegasan yang ingin disampaikan oleh seorang Joko Widodo dalam hal ini. Benar. Oke, baik. Tadi Anda juga mengatakan sebenarnya ada syarat dan seperti apa sih sebenarnya terkait dengan lahan-lahan ini. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time Talk.